Bismillah ala barakatillah. Allah lancarkan, Allah mudahkan. Sebentar. Cek dulu. Udah 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu Ta'ala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali di siang hari ini untuk melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang hari ini kita membahas halaman 49 ya Ustadz ya. Betul sekali. Sampai halaman berapa Ustadz? 52. 52. Ya, Ya. jadi masih seputar kelahiran Nabi Muhammad SAW dan sampai dengan 40 tahun kemudian ya Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah, walaupun ada di Tanah Suci, Ustadz bisa mengalokasikan waktu untuk tetap memberikan kajian Sirah Nabawiyah. Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang besar untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita dimudahkan ya untuk mengambil ibroh manfaat dari kajian Sirah Nabawiyah di siang hari ini. Oke Ustadz, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian Sirah Nabawiyahnya. Tafadhol Pak Ustadz. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik, Mbak Ari, seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah dari kota Nabi Al-Madinah Al-Munawwarah. Teriring doa semoga Allah senantiasa mampukan kita menapaki, mengikuti jejak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh pengharapan semoga Allah mereka agar surga kita kelak didekatkan dengan surga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak kepada seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani yang menjadi wasilah hari ini kita dipertemukan Allah, kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di kajian sirah online ini dengan peserta yang datang dari berbagai kota yang Masya Allah. Salah satu keistimewaan, kelebihan dari Zoom di tengah kekurangannya yang banyak juga, bahwa kajiannya bisa diikuti dari berbagai macam daerah. Yang tetapi di antara yang negatifnya adalah kita tidak tahu apakah kemudian yang lain ikut perhatian ketika ustadznya menjelaskan materi kajian yang disampaikan di Zoom. Mari luruskan niat, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan kita, setiap amal kita, pahalanya, balasannya tergantung niat kita masing-masing. Mudah-mudahan kita tidak punya niat apapun kecuali mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah, berharap semoga Allah senantiasa mendekatkan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengkaji sirah, sejarah hidup baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma allimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in, bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian Sirah Nabawiyah yang alhamdulillah kita sudah sampai di volume ke-6 atau pembahasan ke-6 tentang pengasuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Halimatus Sa'diyah sampai kemudian ditinggalkan, wafat ibunda tercinta ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru saja berumur 6 tahun. Sehingga di umur 6 tahun, coba perhatikan anak-anak kita, perhatikan cucu kita, keponakan kita ketika berumur 6 tahun, lalu kemudian di umur itu ia sudah kehilangan kedua orang tuanya, ia sudah kehilangan bapaknya, bahkan ketika masih ada dalam kandungan ibunya. Dan di umur sekecil itu, di umur 6 tahun, Rasulullah SAW pun sudah kehilangan ibunda tercinta.
Masya Allah, ada banyak hikmah dan ini akan menjadi pembahasan uh, ya. Ini akan menjadi kajian dan pembahasan kita pada siang hari ini insya Allah waktu Indonesia, dan waktu Mekah saat ini masih di jam 9 pagi, dan baru saja jamaah yang membersamai kami selesai mendengarkan 42 hadis Arba'in Nawawi. Baru saja kita memberikan ijazah dan sanad kepada seluruh jamaah yang selama di Madinah ini program nyantri di Tanah Haram menyelesaikan sama pengambilan sanad mendengarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Semoga Allah pun kelak pertemukan kita di Mekah dan di Madinah, dan semoga juga Allah rezekikan kita bisa sholat di Masjid Al-Aqsa sebelum Allah wafatkan kita semuanya. Mbak Ari, tolong dimention jika memang suaranya masih kecil. Ini mikrofonnya sudah saya pegang, berharap suaranya insya Allah sudah jelas. Atau jamaah selain Mbak Ari, mohon diberi informasi apakah kira-kira suaranya sudah jelas atau belum jelas. Kalau memang belum jelas padahal mikrofonnya sudah didekatkan, sepertinya memang kondisinya disebabkan jaringan di hotel yang kami tempati ini yang eh, tidak terlalu bagus dan stabil. Alhamdulillah sudah jelas. Ya, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita share materi, menampilkan PowerPoint, ada satu kisah yang ingin kami sampaikan, terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dituturkan, dikisahkan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik yang juga merupakan pembantu pelayan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin tahu orang itu baik atau tidak, itu akhlaknya baik atau tidak, jangan tanya koleganya, jangan tanya atasannya, karena biasanya orang ketika rekan bisnis, kolega atau atasan, dia akan memberikan perilaku terbaiknya, akhlak terbaiknya. Tapi ketika dia baik kepada pembantunya, pelayannya, drivernya, maka itu memang murni karakter, tabiat orang tersebut. Anas bin Malik, pembantu pelayan Nabi. Allahu Akbar. Bukan untuk waktu singkat beliau menjadi pembantu Nabi. 10 sanawat. 10 tahun. Seperti yang dikatakan Anas bin Malik. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menjadi pelayan Nabi. Berapa lama? 10 sanawat. 10 tahun. Seorang Anas bin Malik menjadi pembawa sendalnya Nabi. Menjadi pelayan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan jamaah dirahmati Allah, kesaksian seorang pembantu pembawa sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan akhlak mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, selama 10 tahun aku melayani Nabi, menjadi pembantu Nabi. Ma Rasulullah liqat. Nabi tidak pernah marah kepada Anas. Bahkan jangankan marah, sekedar mengatakan kepada Anas bin Malik, kenapa engkau belum melakukan yang saya perintahkan? Atau kenapa engkau melakukan sesuatu yang saya tidak perintahkan? Itu pun ucapan yang tidak pernah diucapkan Nabi kepada Anas bin Malik. Allahu Akbar. Semoga Allah pun mampukan kita meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW. Anas bin Malik pernah menceritakan, suatu hari datang seorang laki-laki kepada Nabi. Laki-laki ini kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadi kiamat? Waktunya kapan? Nabi kemudian balik bertanya kepada sahabat tersebut, wa madza a'dadta laha? Memang sudah apa yang sudah engkau persiapkan wahai sahabatku? Madza a'dadta laha? Apa yang sudah engkau siapkan untuk hari kiamat? Sahabat ini tiba-tiba tidak bisa berbicara kecuali berkata, ya Rasulullah, aku tidak punya bekal banyak. Akan tetapi aku sungguh cinta kepada Allah dan aku sungguh cinta kepada nabinya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, saat itulah Nabi berkata kepada sahabat tersebut, anta ma'aman ahbabt. Engkau kelak di akhirat bersama engkau siapa yang engkau cintai. Berarti sahabat itu bersama Nabi karena ia amat sangat sungguh cinta dengan Nabi. Saat itulah Anas bin Malik turut berkata, aku cinta Nabi, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, aku cinta Uthman, aku cinta Ali. Walau amal saya tidak seperti amalan-amalan mereka, berharap dengan kecintaan saya kepada mereka, Allah kumpulkan saya dengan mereka.
Mudah-mudahan jamaah rahmat Allah, siapapun yang ingin dikumpulkan dengan Nabi, didekatkan surganya dengan Nabi, mari muhasabah, mari tanya diri kita, sudahkah kita sungguh-sungguh mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudahkah kita mencintai Nabi seperti yang diinginkan Allah dan Rasulnya, melebihi cinta kita kepada orang tua, melebihi cinta kita kepada pasangan, melebihi cinta kita kepada anak cucu kita, bahkan melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Mengkaji, mempelajari sirah, sejarah hidup Nabi dan syama'il Nabi, salah satu sabab, salah satu cara memupuk, menghadirkan kecintaan dalam dada kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekadar mukaddimah jamaah rahmatullah. Kita mulai pembahasan kita. Mbak Ari, mohon diberikan akses untuk share materi. Ya, Ya, mudah-mudahan. silakan Ustadz. Ya, Bismillah. Ini belum bisa. Ya, oke. Ini sepertinya sudah bisa. Ya, jamaah rahmatullah, akhwat aliman azanallahu wa iyyakum ajmain. Di pertemuan sebelumnya, ini adalah volume ke-6, di mana tema utama kita adalah pengasuhan Halimatus Sa'diyah. Bagaimana beliau sendiri yang memberikan kesaksian. Seperti apa pertemuan pertamanya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sempat kita singgung di pertemuan sebelumnya. Bagaimana Halimatus Sa'diyah di detik pertama. Detik pertama. Nabi berada di pelukannya. Saat itulah keberkahan demi keberkahan Allah perlihatkan kepada Halimatus Sa'diyah. Sebelum masuk ke pembahasan kita pengasuhan Halimatus Sa'diyah dan apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi dan kenapa Nabi harus dikirim ke Bani Sa'ad, perkampungan Arab, pedalaman Arab untuk diasuh. Kenapa orang-orang Arab di Mekah dulu punya tradisi seperti ini? Apa tujuan, apa hikmah dari tradisi yang mereka miliki saat itu mengirim bayi-bayi mereka untuk disusui di perkampungan, di pedalaman. Di antaranya adalah perkampungan Bani Sa'ad yang kalau hari ini tuh adanya di Taif. Pembahasan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang nubuat dan berita ahli kitab akan kelahiran Nabi terakhir. Ya, ternyata memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beritanya nubuatnya itu sudah disampaikan nabi-nabi sebelum Nabi, sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bagaimana Nabi Isa menyampaikan berita gembira kepada umatnya akan kelahiran sang pemberi berita gembira, juru selamat umat manusia, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah dan mutolak, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi yang terjadi sebelum lahirnya Nabi dan ketika lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah peristiwa gajah yang Allah abadikan dalam Quran surah Al-Fil, di mana saking besarnya peristiwa tersebut, orang-orang Arab dulu ketika mereka menanggalkan sesuatu, maka yang menjadi patokannya adalah peristiwa tahun gajah. Dia lahir setahun setelah tahun perang gajah, dia lahir setahun sebelum tentara gajah, dia lahir 2 tahun setelah tentara gajah, dia menikah ya setahun 2 tahun setelah peristiwa besar tersebut. Kemudian jamaah teman-teman Allah, bukan cuma peristiwa gajah, ada banyak irhasat, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi ketika lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, munculnya bintang Ahmad. Ini sudah pernah kita bahas, banyak hal yang sudah kita bahas. Bagi yang tidak ikut di pertemuan sebelumnya, boleh meminta rekamannya kepada pengurus Majelis Ta'lim Al-Marhamah. Kemudian bagaimana Abdul Muttalib mendengarkan kabar tentang cucunya yang akan memiliki kedudukan mulia di tengah umat manusia. Salah satunya adalah beliau mendengarkan berita tersebut bahwa cucunya, anak yang akan lahir dari menantunya itu akan menjadi orang besar kelak di tengah umat manusia. Itu beliau dengarkan dari mana? Dari Raja Yaman saat itu. Kemudian jemaah rahmatullah, ya, Baqi ibn Makhlad dalam kitabnya menjelaskan bahwa iblis itu ternyata pernah menjerit, ya, merintih kesakitan 4 kali. Salah satunya iblis itu menjerit
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di atas muka bumi ini. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain. Setelah kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian disusui oleh ibundanya Aminah. Setelah disusui beberapa saat oleh ibundanya Aminah, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Dan ini kita akan dengarkan seperti yang dituliskan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya, kesaksian seorang Halimatus Sa'diyah. Tapi sebelum kita mendengarkan seperti apa kesaksian seorang Halimatus Sa'diyah, jemaah dirahmati Allah, kita akan bahas singkat kenapa orang Arab dulu punya tradisi ya menyusui atau mengirimkan anak-anak mereka untuk disusui di perkampungan atau di pedalaman Badiah seperti Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini salah satu perkampungan pedalaman Badu ya yang terdapat di kota Taif. Bani Sa'ad. Di sanalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui 4 tahun pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa alasan yang dijelaskan ulama ketika mengkaji tentang kebiasaan orang Arab. Kenapa dulu orang Arab itu kalau punya bayi anak kecil itu dikirim ke pedalaman untuk disusui. Salah satunya adalah supaya anak mereka semenjak kecil itu sudah punya al-fasahatu fil lisan. Sudah punya bahasa yang fasih yang kuat. Karena ternyata orang-orang Arab Badui atau orang-orang Arab pedalaman, bahasa mereka itu masih asli. Masih original. Belum tercampur. Masih murni, masih fasih. Dan tidak tercampur dengan logat asing. Kenapa? Karena biasanya kalau di kota besar, apalagi seperti Makkah Al-Mukarramah saat itu yang menjadi pusat perdagangan, orang Syam datang ke Mekah, orang Mesir datang ke Mekah untuk berdagang, dan setiap mereka punya dialek, punya logat, ya bahasa mereka masing-masing, sehingga terkadang bahasa original fasih, bahasa fasih, bahasa Arab yang fasih itu sudah susah dan sulit untuk kemudian kita dengarkan. Ya. Contoh hari ini kalau kita datang umroh ke Mekah dulu, waktu belajar bahasa Arab di Indonesia, berharap ketika umroh itu bahasa Arab saya semakin baik. Ternyata semakin sering umroh bahasanya malah semakin berantakan. Karena di Mekah ini sudah ada bahasa Arab Bengali yang sudah tidak jelas kaedahnya, bahkan hancur lebur. Ya. Belum lagi kemudian bahasa yang digunakan oleh tenaga kerja di sini itu adalah bukan lagi bahasa fusha. Bahkan hari ini boleh tanya teman-teman yang pernah berbahasa fusha di Mekah ini atau di Madinah, bahasa fusha itu bahkan terkadang itu di sebagian orang Arab dianggap unik dan lucu ketika ada orang Indonesia itu berbahasa Arab atau berbahasa fusha. Dan ternyata Masya Allah, salah satu yang dilakukan orang Arab dulu, termasuk di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi menjaga originalitas bahasa mereka, mereka akan mengirim anak-anak mereka yang masih kecil itu ke pedalaman, ke Badiah, perkampungan orang-orang Arab. Yang kedua, salah satu sebab kenapa orang Arab itu punya tradisi mengirim anak-anak mereka yang masih bayi, yang masih kecil, ini demi kesehatan mereka dan kekuatan fisik mereka. Kenapa Ustaz? Udara di pedalaman lebih bersih dibanding udara yang ada di kota yang sudah ramai. Ya jelaslah, coba bandingkan udara yang ada di Bogor, terus kemudian yang di Lembang atau di Batu, di Malang. Ya. Yang kita hirup di Jakarta ya udaranya berapa persen, asapnya berapa persen. Dan itu berpengaruh kepada kesehatan. Saat ini di rombongan kami ada jamaah yang umurnya itu 92. Tapi Masya Allah fisiknya, yang biasanya kalau umur 92, kalau orang Jakarta itu kayaknya sudah hampir sulit menemukan orang yang fisiknya masih bisa berjalan ke masjid dari hotel. Dan itulah yang menjadi salah satu sebab kenapa orang Arab itu mengirim anak-anak mereka ke perkampungan, ke Badiah. Agar mereka itu fisiknya kuat karena udara di pedalaman lebih baik dibanding di kota ya, yang ramai, panas, dan penuh dengan debu. Kemudian
kebiasaan tradisi sosial. Keluarga-keluarga terpandang menganggap menyusukan anak kepada perempuan pedalaman adalah sebagai kebanggaan. Jadi ternyata memang ini juga salah satu tradisi sosial. Masya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Kami ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kalian bisa saling mengenal satu sama lain, sama satu sama lainnya. Dan Masya Allah, setiap negeri itu punya tradisi dan budayanya. Setiap, bahkan gak usah jauh-jauh ya, kita di Indonesia dari semua suku, suku yang ada di Indonesia itu masing-masing memiliki tradisi dan budayanya. Nah, salah satu budaya tradisi orang Arab itu adalah mereka menganggap sebuah kebanggaan kalau anak mereka itu ketika kecil dikirim ke perkampungan, disusui di pedalaman. Kemudian jemaah rahmatullah, akhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain. Di antara alasan kenapa juga orang Arab mengirim anak-anak mereka yang masih kecil, bayi termasuk baginda Nabi SAW ke perkampungan pedalaman Badiah orang-orang Arab, akhlak dan kesopanan. Ini supaya anak mereka terjaga akhlaknya, karakternya dan kesopanannya. Kenapa? Anak-anak yang tumbuh di lingkungan pedalaman biasanya dikenal lebih jujur, lebih sopan, lebih pemberani, perilakunya, etikanya itu lebih baik daripada lebih sederhana, ya. Daripada anak yang tumbuh di tengah hiruk pikuknya kota. Sebagaimana jauh dari penyakit. Ya, ini juga salah satu alasan besar kenapa orang Arab itu jamaah rahmatullah ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain mengirim anak-anak mereka ke perkampungan pedalaman untuk diasuh semenjak dini, semenjak kecil. Salah satunya adalah menjaga anak mereka dari penyakit. Bagaimana Ustaz penjelasannya menjaga anak mereka dari penyakit? Ya, semakin kota itu ramai berarti semakin banyak virus di tempat tersebut. Sebagaimana semakin kampung itu jauh dari keramaian, ya, maka biasanya udaranya juga lebih sehat dan penyakitnya juga jauh lebih sedikit. Ya, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain, kisah bagaimana Nabi SAW dikirim ke perkampungan Badiatul Arab untuk diasuh dengan tujuan-tujuan yang tadi kita sudah jelaskan. Itu bisa kita cek, bisa kita lihat di buku-buku sirah, di antaranya Sirah Ibnu Hisham, kemudian Ar-Rawdul Unuf karangan As-Suhaili, dan buku-buku sirah lainnya. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Nabi itu setelah lahir dan disusui oleh Aminah, tidak lama kemudian ia disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Seperti apa kisahnya? Kenapa kemudian Halimatus Sa'diyah yang terpilih? Mari kita dengarkan kesaksian wanita mulia Halimatus Sa'diyah. Wanita yang Allah pilih untuk Nabi. Ini bukan main-main ini. Ketika terpilih, didekatkan untuk Nabi berarti ada sesuatu. Dari sekian banyak wanita-wanita Bani Sa'ad. Karena memang tradisi orang-orang di Bani Sa'ad, pedalaman itu mereka turun gunung. Dari pedalaman mereka datang ke kota Mekah mencari anak yang disusui, yang darinya mereka mendapatkan upah. Jadi ternyata itu juga mata pencaharian mereka selain tradisi orang Arab dan kebanggaannya. Bagi yang menyusui, iktisab. Ini kesempatan untuk memperbaiki status ekonomi mereka, memperbaiki kehidupan mereka. Lalu siapa? Lalu bagaimana kemudian Halimatus Sa'diyah masih mau menyusui Nabi Muhammad padahal ia tahu Nabi Muhammad sudah yatim saat itu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sudah tidak punya penjamin utamanya karena bapaknya sudah wafat dan dia lahir dalam keadaan yatim. Mari sama-sama kita dengarkan kesaksian seorang Halimatus Sa'diyah. Dan saya tampilkan teks Arabnya supaya kita langsung menyelami dari sumber aslinya. Seperti yang dikutip oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya, ini salah satu sirah terlengkap, ya, sirah Ibnu Hisham.
dan referensi yang kita kirimkan kepada jamaah dalam bentuk PDF, dan kami ingin sampaikan kepada jamaah, siapapun yang ingin mendapatkan PDF-nya tinggal di DM saja atau tinggal dihubungi Mbak Ari, pengurus Majelis Taklim Arbani, supaya dikirimkan PDF-nya, memudahkan kita untuk merujuk dari materi-materi yang disampaikan. Walau jamaah termutolak ikhwata liman azallahu ayyakum ajma'in, itu adalah sumber utamanya. Ketika nanti mendapatkan tambahan-tambahan faedah-faedah, hikmah-hikmah dari setiap peristiwa, biasanya itu diambil dari buku-buku yang lain, dari buku-buku sirah yang lain, seperti buku-buku sirah, tetapi fokus kepada fiqhus sirah. Apa pelajaran, apa hikmah dari peristiwa, setiap tahapan-tahapan dalam kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia kesaksian seorang Halimatus Sa'diyah yang akhirnya memilih untuk menyusui Nabi, mengambil anak yatim tersebut, daripada ia pulang ke kampungnya, pulang ke Taif, pulang ke Bani Sa'ad dengan tangan kosong, tanpa bayi yang ia susui, dan itu akan merusak reputasinya. Qalat Halimatu bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah memberikan kesaksiannya. Bagaimana akhirnya perjumpaan pertamanya dengan Nabi. Beliau berkata, bertutur, kharajtu fi niswatin min Bani Sa'ad ibn Bakar naltamisu ar-rad'a bi Makkah. Pada masa itu, di masa Nabi lahir, aku bersama wanita-wanita Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini adalah kabilah daripada Halimah, maka namanya Halimatus Sa'diyah, karena dia berasal dari kabilah Bani Sa'ad. Aku dan wanita-wanita Bani Sa'ad keluar meninggalkan kampung kami, turun gunung. Naltamisur radha'a bi Makkah. Kami keluar meninggalkan kampung kami menuju Makkah untuk mencari bayi-bayi yang kami susui. Perlu diingat bahwa wanita yang bisa menyusui itu adalah wanita yang baru saja melahirkan. Tidak mungkin ada wanita yang belum lahir, belum menikah, belum melahirkan, terus tiba-tiba dia bisa mengambil profesi itu, menyusui orang. Rata-rata dan semua wanita yang menyusui itu adalah wanita yang saat itu sedang baru saja melahirkan, sehingga ia punya ASI. Kita lanjut. Wa ma'i zaujil Harith ibnu Abdul Uzza ibn Rifa'ah. Dan yang membersamaiku turun meninggalkan perkampungan Bani Sa'ad ke kota Makkah, suamiku tercinta, Al Harith ibnu Abdul Uzza. Ya, bapak asuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu kata Halimatus Sa'diyah, wa ma'ana dabatun lana atanun bayadha. Saat itu kami ditemani bersama wanita-wanita Bani Sa'ad. Aku ditemani oleh kendaraanku yang berupa keledai putih yang kurus, atanun bayadha, yang jalannya itu lambat. Sehingga kadang Halimatus Sa'diyah itu harus ditunggu oleh wanita-wanita teman-temannya dari Bani Sa'ad. Karena ya keledainya sudah keledai tua berwarna putih yang jalannya sudah sempoyongan. Maksudnya bukan sempoyongan juga. Jalannya sudah lambat. Ini sudah udur, faktor umur. Wa ma'ana naqatun musinna. Wallahi ma tabuttu biqatrati labanin. Selain keledai tadi, kata Halimatus Sa'diyah, aku juga bersama kendaraanku lain, ontah kami yang sudah tua. Demi Allah, kata Halimatus Sa'diyah, jangankan air susu segelas, biqatrati laban. Bahkan onta tua kami itu sudah tidak punya bahkan setetes susu sudah tidak ada. Sehingga apa yang terjadi? Malam itu kami tidak bisa tidur. Karena bayiku yang sudah kelaparan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya tidak mungkin dia menyusui kalau dia tidak baru saja melahirkan. Ya. Kata Halimatus Sa'diyah, malam itu aku tidak bisa tidur karena tangisan anakku yang yang tidak berhenti. Kenapa tidak berhenti? Karena ternyata Bani Sa'ad perkampungannya itu sedang pacaklik, kering. Halimatus Sa'diyah kekurangan makanan dan itu berdampak kepada air susunya juga yang sedikit, yang tidak mengenyangkan anaknya. Allahu
Akbar. Bagaimana beliau ingin menyusui sementara air ASI-nya saja untuk anaknya tidak cukup? Ya, ya tapi ya berharap dari gaji yang didapatkan itu akan memperbaiki kondisinya. Lalu kemudian kata Halimatus Sa'diyah, "Fama baqiya minna imratun illa 'urida 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam fatabah." Tidak ada wanita Bani Sa'ad, ya karena mereka juga tahu ketika datang ke Mekah, salah satu tokoh terbesar di Mekah itu kan kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Dan mereka tahu bahwa Abdul Muttalib itu baru saja lahir cucunya. Maka kata Halimatus Sa'diyah, tidak ada wanita Bani Sa'ad kecuali semuanya itu sudah ditawarkan untuk mengasuh Nabi. Ya. Karena pasti salah satu rumah yang pertama-tama mereka datangi rumahnya Abdul Muttalib, rumah Aminah bintu Wahab, ya, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Halimatus Sa'diyah, semua wanita Bani Sa'ad itu menolak. Tidak ada yang mau menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak mau menyusui Nabi Muhammad? Kenapa semua wanita Bani Sa'ad itu menolak? Idz qila laha innahu yatim. Setiap ada wanita Bani Sa'ad ditawarkan menyusui Nabi lalu dikatakan tapi anak ini yatim. Maka semuanya menolak. Dan wajar-wajar saja kata Halimatus Sa'diyah karena memang narjul ma'rufa min abil walad. Yang kami harapkan ya kami butuh kebaikan, kami butuh sesuatu dari bapaknya anak tersebut sementara anak ini sudah tidak punya bapak. Faqulna naqul yatim fama asa an tasna ummuhu wa jadduhu. Ini anak yatim. Apa yang bisa diberikan kakeknya atau ibunya? Ya. Sehingga kata Halimatus Sa'diyah bertutur, "Fama baqiya min sawahibi imra'atun illa akhadhat radhi'an ghairi." Ya Rabbi. Allahu Akbar. Seperti ini Allah mengatur. Mempertemukan Nabi dengan wanita pengasuh, penyusui yang terbaik untuk Nabi. Kata Halimatus Sa'diyah, semua teman-teman wanitaku dari Bani Sa'ad sudah dapat bayi semua untuk disusui. Sisa aku sendiri. Aku yang belum dapat bayi yang bisa aku susui. Yang lain sudah dapat semua. Falamma ajma'na al-intilaq. Ketika mereka sudah sepakat untuk pulang ke Bani Sa'ad. Karena ya sudah dapat bayi, kontraknya sudah ada, mereka juga sudah dapat apa namanya? Yang mereka inginkan upah dari orang tua anak-anak tersebut. Mereka sudah siap-siap pulang. Sayangnya Halimatus Sa'diyah sampai di detik-detik mereka sudah mau balik. Allahu Akbar. Beliau belum menemukan bayi yang bisa beliau susui. Maka dia berkata kepada suaminya, "Faqultu li zawji." Aku berkata kepada suamiku, "Wallahi, inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi wa lam akhudh radi'an." Aku malu. Wahai suamiku, aku malu. Pulang ke Bani Sa'ad, ke kampung kita, di tengah-tengah sahabat-sahabat saya, sementara aku tidak punya bayi yang bisa aku susui. Wallahi, demi Allah, la adhabanna ila dhalika al-yatim, fala akhudannahu. Demi Allah kata Halimatus Sa'diyah, saya akan datangi anak yatim itu dan saya akan ambil daripada pulang dengan tangan kosong. Masya Allah. Beliau ya kemudian melanjutkan kesaksiannya. Suaminya ketika mendengarkan permintaan istrinya terpaksa harus mengambil anak yatim karena nggak ada pilihan daripada pulang tangan kosong dan itu akan merusak reputasi beliau. Suaminya berkata, "La alaiki an taf'ali." Silahkan lakukan apa yang saja, apa yang kau lihat baik, wahai istriku. Semoga Allah menjadikan kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Masya Allah. Qalat. Halimatus Sa'diyah melanjutkan. Fadhahabtu ilaihi fa'akhadtuhu. Aku pun datang kepada anak yatim tersebut. Lalu aku mengambilnya. Ya. Fama huwa illa an wada'tuhu fi hijri. Ya. Terus kata Halimatus Sa'diyah, dan tak kalah. Aku baru saja meletakkan bayi yatim tersebut ya, di pelukanku. Ya, fi hijri, di gendongannya. Ini yang terjadi. Kata Halimatus Sa'diyah, ini baru saja detik pertama Nabi berada di apa namanya? Di pelukannya. Tiba-tiba kata Halimatus Sa'diyah, fa aqbala alaihi thadiyaya bima syaa min al-laban.
tiba-tiba ASINya itu full dan penuh. Yang tadinya kering, bahkan anaknya itu kekurangan air susu dan tidak bisa tidur. Tapi Masya Allah, ketika Nabi sudah berada di pelukan ya, seorang Halimatus Sa'diyah, saat itulah air ASINya itu full. Fasyaribahat tarawih. Maka Muhammad pun meminumnya sampai ia kenyang. Wasyariba akhuhu hatta ruwi. Dan anakku yang tidak pernah kenyang selama ini ya. Selama di kampung Bani Sa'ad sampai dia sampai di Mekah. Anaknya itu tidak pernah kenyang dengan asinya yang tidak cukup. Allahu Akbar saat itu. Setelah diminum Nabi Muhammad. Saudara sesusuannya anaknya Halimatus Sa'diyah pun kenyang. Tertidur pula setelah meminum asi Halimatus Sa'diyah yang full. Waqama zawji ila naqatina fa idza hiya hafilun. Suamiku Al-Harith ibnu Abdul Uzzah ibn Rifa'ah kemudian mendatangi ontanya, mengecek ontanya. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Keberkahan demi keberkahan. Tiba-tiba kata Halimatus Sa'diyah, onta saya yang sebelumnya satu tetes pun susu itu tidak ada, tiba-tiba full, penuh asinya. فحلب منها ما شرب حلب منها ما شرب وشربت حتى روينا. Yang akhirnya suamiku minum dari air susu onta kami yang tiba-tiba penuh sampai kenyang, dan aku pun meminumnya sampai kenyang. Wabitna bi khairi lailah, dan malam itu adalah malam terbaik yang pernah kami lalui bersama keluarga kami ketika Nabi Muhammad sudah ada di tengah-tengah mereka. Qalat yaqulu sahibi hina asbahna. Mereka berkata, wahai, jadi teman ketika dia bangun di pagi hari, teman-temannya itu juga melihat keberkahan Halimatus Sa'diyah sampai mereka mengatakan, sepertinya hari ini ada banyak tanda-tanda kebaikan keberkahan dalam dirimu, hai Halimah, setelah engkau mengambil anak yatim tersebut. Ya. Lalu ia menceritakan, kami pun akhirnya pulang ke kampung kami, thumma kharajna wa raqibtu atani, pulang ke kampungnya, dan aku pun akhirnya naik ke keledai putih saya yang sudah tua. Ingat, waktu dari Bani Sa'ad ke Mekah, paling telat, paling belakang karena keledainya sudah tidak bisa jalan kuat. Tapi coba perhatikan, ketika baginda Nabi sudah berada di tengah-tengah mereka. Kata Halimatus Sa'diyah, aku pun membawa Nabi bersamaku, membawa bayi yatim itu bersamaku, yaitu Rasulullah SAW. Fawallahi, demi Allah, kata Halimatus Sa'diyah, saya mampu mendahului melewati semua kendaraan keledai teman-teman wanita saya yang dari Bani Sa'ad. Sampai-sampai mereka mengatakan, waihak ya binta Abi Dhu'aib. Tumben ya kalau bahasa kita. Hai, Halimatus Sa'diyah, tumben. Apa yang terjadi? Keledaimu yang dulu, ya, apakah ya, alaysat hadhihi atanuka allati kunta kharajta 'alaiha? Bukankah ini keledai yang sama yang kamu pakai waktu datang dari Bani Sa'ad ke Mekah? Halimatus Sa'diyah mengatakan, bala wallah, betul, demi Allah dia. Ini keledai yang sama. Terus kata teman-teman mereka, kata teman-teman wanita yang dari Bani Sa'ad, sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan keledaimu. Ya. Sehingga hari ini dia berubah. Kemudian jemaah Allah, Halimatus Sa'diyah. Ini baru dalam perjalanan. Sudah banyak keberkahan-keberkahan yang Allah perlihatkan kepada Halimatus Sa'diyah. Air susunya yang penuh di detik pertama Nabi berada di pelukannya. Kemudian ontanya yang tadinya tak setetes pun air susu tiba-tiba full. Ya. Kemudian jemaah Allah, keledainya yang putih tua itu yang sudah tidak bisa berjalan, tiba-tiba setelah ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW di pelukan Halimatus Sa'diyah, saat itu berubah. Keledai itu menjadi kuat mendahului keledai-keledai teman-teman wanitanya dari Bani Sa'ad. Apakah cukup sampai di situ? Demi Allah tidak. Hadhihi bidayatul barakah. Ini baru permulaan keberkahan. Karena setelah itu keberkahan demi keberkahan dilihat oleh Halimatus Sa'diyah. Thumma qadibna manazil Bani Sa'ad. Wa ma a'lamu ardan min ardillahi ajdabu minha. Dan akhirnya kami sampai ke perkampungan Bani Sa'ad, kampung kami, kabilah kami. Dan demi Allah, saya tidak menemukan perkampungan kabilah yang lebih kering dari perkampungan kami, Bani Sa'ad.
Sehingga kebiasaan mereka itu tadi untuk bertahan hidup. Ya, salah satu mata pencarian mereka yang menyusui anak-anak orang-orang kaya, saudagar-saudagar kaya yang ada di Mekah. Dan beliau menceritakan kondisi kampungnya. Saya tidak mengetahui, tidak menemukan ada kampung lebih kering daripada kampung kami. Fakanat ghanami taruhu ala hinini. Ya. Lalu kemudian, jemaah yang dirahmati Allah, kambing-kambing saya kemudian mulai dikembalakan, keluar dikembalakan, dan tidaklah kambing-kambing kami itu, domba-domba kami ini pulang ke rumah kami di sore hari, kecuali sudah penuh air susu-susu, air sudah penuh semua susu-susunya. Lalu kemudian jemaah Allah pulang dalam kondisi gemuk-gemuk. Sementara orang-orang Bani Sa'ad, ya karena namanya juga kampung kering, orang-orang Bani Sa'ad mendapati domba-domba mereka, kambing-kambing mereka yang masih kurus dan tidak kenyang. Sampai-sampai jemaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain, tidak ada orang Bani Sa'ad kecuali berkata kepada penggembala mereka, gembalakan domba-domba kalian di mana kalian melihat domba-domba Halimatus Sa'diyah itu digembalakan. Maka Halimatus Sa'diyah menutup kesaksiannya, fawallah, demi Allah, ma ra'aitu gulaman qat, aku tidak pernah melihat ada bayi sekalipun dalam hidupnya, tidak pernah melihat bayi seperti itu. Aftahu minha wala atamu jisman min, yang lebih segar, lebih baik dari Nabi SAW, dan fisiknya lebih sehat dari fisik Nabi SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Berapa lama Nabi SAW di Bani Sa'ad? Ya. Kebiasaan orang Arab itu ketika menyusui maksimal 2 tahun. Setelah 2 tahun, dia harus dikembalikan. Karena kan umur menyapi anak itu biasanya di umur 2 tahun. Bahkan seperti itu yang dianjurkan di dalam Al-Quran. Menyapi anak itu ketika sudah umur 2 tahun, dan wanita-wanita Bani Sa'ad itu ketika sudah berumur 2 tahun bayi yang mereka susui, yang mereka asuh, mereka akan mengembalikan kepada orang tuanya. Pun demikian Halimatus Sa'diyah. Ketika sudah sampai umur 2 tahun, ia mulai khawatir. Karena dia tidak pernah melalui hidup yang paling baik, lebih berkah, melebihi kehidupan mereka, kebaikan, keberkahan hidup mereka ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di tengah-tengah mereka. Dan sudah saatnya dia harus mengembalikan kepada orang tuanya, kepada ibunda Nabi, yaitu Aminah bintu Wahab. Apa yang dilakukan Halimatus Sa'diyah? Apakah akhirnya dia mengembalikan? Ya, dia mengembalikan, tapi dia akhirnya meminta kembali. Allahu Akbar. Kalau wanita-wanita lain umur 2 tahun dia kembalikan. Sudah saatnya dikembalikan. Halimatus Sa'diyah, dia bawa Nabi Muhammad kepada Aminah bintu Wahab. Lalu disitulah dia menyampaikan alasan-alasan terkuat agar Nabi Muhammad masih bisa kembali bersamanya 2 tahun lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Halimatus Sa'diyah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelepah kurma saja tidak ingin terpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mimbar lama Nabi yang terbuat dari pelepah kurma hendak dirubah, hendak diganti, ketika ada sahabiah yang menyiapkan mimbar kayu yang jauh lebih baik bagi Nabi, yang lebih lebih nyaman untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ketika hendak dimasukkan mimbar baru dan mimbar lama itu dikeluarkan, seisi Masjid Nabawi mendengarkan rintihan tangisan. Yang ketika mereka menoleh satu sama lainnya tidak menemukan tangisan, sumber tangisan itu. Yang ternyata rintihan yang didengarkan sahabat-sahabat itu berasal dari pohon kurma, pelepah
kurma mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak ingin dijauhkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi pun turun lalu memeluk pelepah kurma itu. Barulah setelah dipeluk oleh Nabi, sahabat-sahabat itu berhenti mendengarkan rintihan tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, adakah kerinduan seperti ini dalam diri kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah tidak suatu saat kita itu sampai meneteskan air mata rindu? Ya Allah, sampaikan kami ke kota Nabi, mampukan kami berziarah ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan terima kasih langsung kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, jazakallahu anna wa anil muslimin. Berdoa di depan kuburan Nabi, ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Jannatul Firdausil A'la. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadi setelah 2 tahun yang mestinya sudah harus dikembalikan ke orang tua Nabi, ternyata Halimatus Sa'diyah mengungkapkan alasan yang begitu kuat, begitu banyak. Takut fisik Nabi ini belum terlalu kuat 2 tahun ini kalau harus dikembalikan di Mekah yang menjadi pusat pertemuan para pedagang. Banyak virus penyakit yang pasti dengan banyaknya orang itu akan mendatangkan virus dan penyakit-penyakit yang mungkin sebelumnya tidak ada. Karena Halimatus Sa'diyah memaksa, akhirnya diberikan oleh Aminah binti Wahab. Diizinkan untuk membawa Nabi Muhammad SAW untuk menambah 2 tahun lagi. Dan ketika ia kembali mengasuh Nabi di 2 tahun kedua ini, terjadilah salah satu peristiwa besar yang diketahui oleh Halimatus Sa'diyah. Salah satu peristiwa besar yang Allah juga abadikan dalam Quran. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami sudah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, salah satu tanda hidayah Allah itu kepada kita kalau dada kita sudah dilapangkan Allah. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ. Barang siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, yashrah sadrahu lil Islam, maka tanda Allah itu hendak memberikan hidayah kepada kita kalau Allah lapangkan dada kita. Nah, syarhus sadar, pelapangan dada itu ada 2 bentuknya kata ulama. Dilapangkan dadanya secara fisik, dan itu hanya terjadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang lain yang mendapatkan itu kecuali Nabi. Dilapangkan dadanya secara fisik, secara nampak ketika dada beliau dibelah. Dan nanti akan kita ceritakan sebagaimana kita sebutkan hadis yang menceritakan peristiwa tersebut. Yang kedua, mohon dicatat, jadi pelapangan dada secara fisik ini hanya dikaruniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pelapangan dada secara maknawi. Tidak terlihat, tidak nampak. Dan orang itu berbeda-beda dilapangkan dadanya. Para nabi dan rasul itu dilapangkan dadanya lebih dari kita semuanya. Ingat dalam Quran surah Thaha kalau tidak salah. Ketika Allah mengangkat Nabi Musa menjadi nabi di Tur Sinah, di gunungan di Sinai. Apa yang diminta Nabi Musa? Wa ana اخترتك فاستمع لما يوحى. Aku telah memilihmu menjadi nabi, wahai Musa, maka dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ibu-ibu, bapak-bapak, tahu tidak apa yang diminta Nabi Musa ketika diangkat menjadi nabi dan rasul? Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Kenapa yang diminta Nabi Musa kelapangan dada? Dakwah itu berat, ujian orang yang berdakwah itu berat. Kalau dia tidak lapang dada, dia tidak akan bisa kuat bersabar di atas dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sebagaimana
Tidak ada orang beriman kecuali sudah dilapangkan dadanya oleh Allah. Seperti tadi yang kami bacakan ayat dalam Quran surah Al-An'am kalau tidak salah. Barang siapa yang Allah inginkan hidayah baginya dilapangkan dadanya. Ustaz, bagaimana saya tahu bahwa dada saya sudah dilapangkan? Sahabat pernah bertanya tentang itu kepada Nabi. Ya Rasulullah, seperti apa Allah melapangkan dada seorang hamba yang beriman? Kata Allah, kata Nabi, nurun yukzifuhullahu fi qalbi rajul. Cara Allah melapangkan dada seorang mukmin itu adalah ketika Allah apa? Yakzifuhullah nurun cahaya, ketika Allah memasukkan cahaya dalam dada orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Nah, seperti apa peristiwa syaqqus sadar, pembelahan dada Nabi yang terjadi di tahun kedua, 2 tahun kedua. Ya. Ada yang mengatakan tahun keempat, ada yang mengatakan tahun kedua. Wallahu a'lam bishawab. Intinya kurang lebih pada tahun keempat. Ya. Di 2 tahun kedua pengasuhan Halimatus Sa'diyah yang mestinya dia sudah pulangkan Nabi Muhammad kepada Aminah. Tapi ingat keberkahan yang didapati oleh Halimatus Sa'diyah ketika Nabi Muhammad yang ditolak wanita-wanita Bani Sa'ad karena dia yatim, itu Allah berikan kepada keluarga Halimatus Sa'diyah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an, ia menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada sahabatnya, atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Bahwasanya Jibril itu mendatangi Nabi ketika dia sedang bermain dengan anak-anak di Bani Sa'ad, termasuk saudara sesusuannya, anak-anak daripada Halimatus Sa'diyah. Fa'akhadhahu fasar'ahu fashaqqa an qalbihi fastakhraja al-qalba fastakhraja minhu 'alaqatan. Lalu kemudian Jibril menangkapnya. Menangkap Nabi, menelentangkannya. Lalu Jibril kemudian mulai membelah dada Nabi Muhammad. Don't try it at home. Ini tidak bisa dilakukan oleh dokter manapun. Aduh, kayaknya bisa juga nih kalau saya belah dada, hati saya dikeluarin tuh sifat-sifat darah hitamnya, supaya sifat-sifat setan keluar. Jangan lakukan karena tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia manapun. Ini hanya dilakukan oleh Jibril dan hanya satu orang yang mendapatkan karunia ini, itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril membelah dada beliau, Jibril mengeluarkan hatinya, ya, dan kemudian mengeluarkan dari hati beliau segumpal darah beku sambil mengatakan, ya, ketika mengeluarkan hati Nabi, lalu kemudian mengeluarkan segumpal darah darinya, faqala, هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره فقالوا إن محمدا قد قال يعني أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في ini sepertinya ada kesalahan susunannya. Dan kata Anas, jemaah dirahmati Allah, ya kita terjemahkan dulu sesuai dengan hadisnya. Ya. Lalu kemudian Jibril mengeluarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mengeluarkan darinya segumpal darah, lalu Jibril mengatakan, segumpal darah ini adalah bagian setan darimu. Jibril kemudian mencuci hati Nabi Muhammad dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air Zam-Zam, lalu ditumpuk, kemudian dikembalikan ke tempatnya, sementara teman-temannya menjumpai ibunya segera. Jadi karena anak-anak kecil itu melihat proses itu, sehingga mereka segera berlari menemui ibunya Nabi Muhammad SAW, Aminah, menyampaikan perkara tersebut. Sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Kemudian mereka bersama-sama menjumpainya, sedangkan dia dalam keadaan berubah ranah kulitnya menjadi pucat. Anas ibn Malik berkata, saya pernah diperlihatkan oleh Nabi bekas jahitan itu di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masya Allah. Ya. Dan itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan keutamaan kemuliaan ini, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, sifat syaitan itu dikeluarkan dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka
tak heran kenapa akhlak mulia, perilaku terbaik itu senantiasa kita dengarkan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ternyata Nabi itu sudah tidak punya sifat-sifat syaitan. Sifat-sifat syaitan itu sudah dikeluarkan dari diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun Nabi setiap hari minimal beristighfar kepada Allah 100 kali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah memperbanyak tahajudnya di malam hari, membaca ayat-ayat azab, beliau akan menangis meminta rahmat Allah. Sementara kita, jamaah rahmati Allah, mudah-mudahan Allah rahmati kita semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum lanjut, karena setelah ini, setelah peristiwa pembelahan dada ini, Halimatu Sa'diyah khawatir. Ada ketakutan kalau kemudian Nabi Muhammad terbunuh. Ya, siapa yang tidak khawatir? Siapa yang tidak takut kalau amanah yang disampaikan kepadanya itu, anak yang dia asuh itu, dia dengar dari orang kalau dadanya baru saja dibelah. Dan ketika didapati memang warna kulitnya, rona wajah Nabi itu memucat. Sebelum kita lanjut bagaimana kemudian Halimatus Sa'diyah akhirnya segera mengembalikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin menyebutkan beberapa ibrah sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita. Beberapa ibrah dari peristiwa syaqqus sadar. Kenapa mesti harus ada peristiwa pembelahan dada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa mesti harus dibelah dadanya? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja membersihkan hati Nabi tanpa turunnya Jibril membelah dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, jamaah yang terhormat Allah, ada beberapa ibrah. Yang pertama, syaqqus sadar. Pembelahan dada itu bermaksud untuk membersihkan hati Nabi dari segala bentuk sifat-sifat negatif. Ya. Menunjukkan bahwa untuk menjadi Rasul, ini pelajarannya, mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi Rasul, hati itu harus disucikan dari sifat-sifat yang buruk. Dengki, ya. Dijauhkan dari bisikan-bisikan syaitan, hasad. Hatinya harus senantiasa berzikir, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mohon maaf, saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan khususnya pengurus Majelis Taklim Rabbani, seluruh jamaah rahmatullah Allah, kalau ingin berdakwah, mengingatkan manusia, menyeru di tengah manusia, salah satu yang juga harus kita perhatikan, meladani baginda Nabi adalah senantiasa membersihkan hati kita. Ya, membersihkan hati kita agar kita tidak hasad. Ketika mendapati saudara kita punya kebaikan yang lebih dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, jamaah rahmatullah Allah, peristiwa syaqqus sadar itu salah satu bentuk menyiapkan mental dan spiritual Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syaqqus sadar itu salah satu bentuk Allah sedang menyiapkan Nabi yang terbaik untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Maha tahu ujian Nabi akan berat. Fitnah, tuduhan, intimidasi, cacian, makian akan didengarkan, dilalui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah dari awal sudah menyiapkan mental Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan peristiwa syaqqus sadar tersebut. Lanjut jamaah rahmatullah Allah, peristiwa syaqqus sadar di antara hikmahnya juga adalah ini salah satu bentuk perlindungan ilahi sejak dini. Ya. Supaya syaitan itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk Nabi. Syaitan itu tidak bisa lagi membuat Nabi putus asa. Syaitan itu tidak bisa lagi menundukkan, menguasai hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagian syaitan dari hati Nabi itu sudah dibersihkan, sudah dibuang oleh malaikat Jibril. Lanjut jemaah rahmatullah Allah. Ini juga menunjukkan tanda-tanda kenabian. Ini juga menunjukkan tanda-tanda kenabian sejak awal. Allahu Akbar. Dari sejak dini, sejak Nabi kanak-kanak, tanda-tanda kenabian itu sudah terlihat dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang didengarkan Abdul Muttalib, kakek Nabi, dari banyak rahib penguasa-penguasa saat itu bahwa cucunya Muhammad itu
akan menjadi orang besar, akan memiliki kedudukan mulia di tengah umat manusia. Itu kenapa Abdul Muttalib ketika lahir Nabi Muhammad, beliau gendong dibawa ke sisi Ka'bah lalu mengatakan, inni sammaituhu Muhammada. Aku menamai bayiku, anakku ini dengan nama Muhammad, yang artinya terpuji. Sehingga kata ulama, nggak ada orang yang bisa menghina Nabi Muhammad SAW. Karena ketika dia menghina Muhammad, Muhammad gila contohnya. Seperti ucapan kafir. Ya, di waktu itu dia juga menyanjung Nabi. Karena Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Selama dia menyebut nama Nabi, selama itu pula maka dia akan menyanjung Rasulullah SAW. Kemudian jemaah rahmati Allah, peristiwa syaqqus sadar ini juga mengajarkan kepada kita pentingnya lingkungan yang baik. Ya. Kenapa Nabi SAW berada di Bani Sa'ad? Ya, supaya jemaah rahmati Allah itu menjadi lingkungan yang baik bagi Nabi tumbuh. Ya. Disiapkan untuk menjadi Khatamul Anbiya wal Rusul, untuk amanah yang sangat besar yang akan Allah karuniakan kepada pundak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, jemaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain, kembali ke pangkuan ibunda tercinta. Jadi setelah peristiwa pembelahan dada Nabi, kurang lebih umur Nabi 4 tahun, di 2 tahun kedua pengasuhan Nabi oleh Halimatus Sa'diyah, dan Halimatus Sa'diyah sendiri mendengar ya, bagaimana ada orang membelah dada Nabi, maka beliau sudah khawatir. Beliau mulai khawatir, ketakutan. Kalau ada yang membunuh Nabi, ada yang menginginkan keburukan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah Allah, ikhwatal iman zanallahu ayyakum ajmain, setelah peristiwa pembelahan dada tersebut, kekhawatiran Halimatus Sa'diyah, beliau dan suaminya kemudian membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk dipulangkan, dikembalikan kepada ibunya. Ibunda Nabi, Aminah bintu Wahab, ketika mendapati Halimatus Sa'diyah mengembalikan Nabi, sempat bertanya, kenapa engkau kembalikan? Halimah As-Sa'diyah berusaha menyembunyikan. Dia tidak mau menceritakan awalnya bahwa Nabi itu baru saja dibelah dadanya. Ada yang melihat Nabi itu dibelah dadanya. Ya karena tidak ingin membuat panik juga Aminah. Toh anaknya pulang sehat. Tapi ketika ditanya apa yang terjadi, awalnya dia sembunyikan. Sampai kemudian Aminah berkata kepadanya, jangan pernah takut dengan putraku. Akan tertimpa keburukan. Putraku ini tidak akan tertimpa keburukan. Karena ketika aku melahirkannya. Nah, ini kata Aminah. Ketika aku melahirkannya, ra'aitu nuran, aku melihat cahaya keluar dari tubuhku yang terus menerangi kerajaan-kerajaan Syam atau negeri Syam dan kerajaan-kerajaan istana-istana Syam. Setelah itu barulah kemudian Halimatus Sa'diyah jamaah rahmatullah menceritakan kepada Aminah peristiwa yang terjadi di Bani Sa'ad, di Taif. Bahwa ia melihat atau ada anak yang melihat sebaya dengan Nabi Muhammad peristiwa pembelahan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain. Nabi kemudian kembali ke pelukan ibunda tercinta Aminah bintu Wahab setelah perpisahan kurang lebih 4 tahun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh kembali oleh ibundanya Aminah. Setelah kira-kira jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain, Nabi berumur 6 tahun. Aminah hendak mempertemukan Nabi dengan kerabatnya dari ayahnya di Madinah. Di awal pembahasan sirah kita sudah menjelaskan bahwa Madinah itu ya bukan kota asing bagi Nabi sebenarnya. Karena ternyata neneknya Nabi Muhammad itu penduduk Madinah. Ya. Nabi Muhammad, bapaknya Abdullah, kemudian kakeknya Abdul Muttalib, kemudian kakek Nabi Hashim. Nah,
Hashim kakek Nabi itu menikah dengan wanita Madinah. Wafat di Palestina. Jadi kakek Nabi itu wafat di Palestina. Nah, Hashim kakek Nabi itu menikah dengan wanita Bani Najjar di Madinah yang tinggal di perkampungan atau di kota Madinah. Ya. Salah satu kerabat Nabi dari Bani Najjar itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, jemaah dirahmati Allah, Aminah bintu Wahab ketika Nabi sudah kembali ke pengasuhannya dan saat itu Nabi sudah berumur 6 tahun, dia ingin mengenalkannya kepada kerabatnya yang ada di Madinah. Sebelum lanjut, jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman dan Allah wa iyyakum ajmain, salah satu kewajiban kita adalah memperkenalkan anak kita dengan kerabat-kerabat kita. Jangan sampai anak kita tidak tahu siapa pamannya, siapa kerabatnya dari ibunya, siapa kerabatnya dari ayahnya. Dia harus dikenalkan. Itulah yang dilakukan oleh ibunda Nabi Aminah bintu Wahab. Salah satu alasannya kenapa dia membawa Nabi Muhammad melalui jarak yang tidak singkat 500 kilo lebih. Perjalanan darat. Berjalan naik onta membawa bayinya. Membawa anaknya yang saat itu masih kecil Muhammad SAW ke Madinah untuk dipertemukan dengan Bani Najjar. Ya. Kerabatnya dari Bani Najjar. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau kita mengikuti perjalanan hijrah Nabi, kan sering kita dengar. Dan ini salah satu penggalan sirah favorit saya. Ketika Nabi SAW pertama kali tiba di kota Madinah, yang disambut dengan wajah senyum, tangisan haru penduduk kota Madinah. Ya Rasulullah. Lalu setiap sahabat itu berlomba-lomba menarik onta Nabi untuk dijamu di rumahnya. Menjamu Nabi rumahnya. Lalu Nabi berkata, da'uha, biarkan ontaku al-qaswa terus berjalan, fa innaha ma'murah. Karena sesungguhnya ia telah diperintahkan Allah berhenti di tempat, di tanah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah Nabi SAW, onta Nabi berhenti di tanah milik dua anak yatim di Madinah, yaitu Sahal dan Suhail. Nabi SAW, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, kemudian bertanya, rumah siapa dari kerabat kami dari Bani Najjar terdekat dari tempat ini? Saat itulah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang beruntung. Karena rumahnya Abu Ayyub adalah rumah yang pertama kali dimasuki Nabi di Madinah. Dan Abu Ayyub Al-Ansari itu kerabat Nabi dari Bani Najjar. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, dibawalah Nabi oleh ibundanya Aminah ke Madinah. Dipertemukan dengan kerabatnya dari Najjar, diperkenalkan. Sehingga Nabi ketika hijrah ke Madinah, beliau masih mengingat beberapa hal-hal yang pernah dilihatnya ketika ibundanya Aminah bintu Wahab membawanya ke Madinah. Allahu Akbar. Kenangan ketika ia bersama ibunda ke Madinah itu masih diingat oleh Nabi ketika pertama kali ia hijrah. Ya. Kemudian jamaah termutola, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, setelah mempertemukan Nabi dengan kerabatnya dari Bani Najjar, Aminah kemudian membawa kembali Muhammad, anaknya, ke Mekah. Allahu Akbar. Di tengah jalan, di sebuah tempat yang bernama Al-Abwa, sebuah daerah antara Mekah dan Madinah. Tiba-tiba Aminah bintu Wahab yang saat itu ditemani oleh putranya yang masih umur 6 tahun Muhammad. Dan juga ditemani oleh pembantunya, pelayannya Ummu Aiman. Tiba-tiba sakit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan setelah beberapa hari sakit di Abwa, Allahu Akbar, Allah pun mewafatkan ibunda Nabi Aminah. Dan jadilah Nabi SAW yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya ibu di umur Nabi 6 tahun. Lalu kemudian Ummu Aiman yang diamanahkan oleh Aminah ketika dia wafat agar membawa Muhammad SAW, anaknya tersebut, kepada kakeknya Abdul Muttalib di kota Mekah. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akan cukupkan sampai di sini tentang sampai di wafatnya ibunda Nabi SAW di Abwa, dan ada hikmah di balik ujian besar ini.
Nabi sudah yatim piatu di umur 6 tahun. Ya. Dan ternyata ada hikmah di balik ini. Di antaranya bagaimana Allah menginginkan dengan kematian orang tua Nabi ketika Nabi masih kecil, agar Nabi sudah mandiri sejak kecil. Dan ini sebagai bentuk menyiapkan pundak Nabi untuk perkara dan amanah yang sangat besar. Jadi ini juga pelajaran bagi kita. Kalau ingin anaknya kuat, kalau ingin anaknya itu bisa memegang amanah besar, jangan terlalu dimanjakan anak. Ya. Ketika anak itu terlalu dimanjakan, kita tidak tahu kapan Allah mewafatkan kita. Kita tidak tahu kapan Allah mematikan kita. Jamaah rahmat Allah. Kalau anak kita sudah senantiasa tergantung kepada orang tuanya, tidak pernah dibiasakan mandiri, ini akan menjadi masalah besar setelah bagi kita untuk anak kita setelah kematian kita ketika mereka tidak terbiasa untuk mandiri. Yang kedua, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Allah takdirkan Nabi sudah kehilangan kedua orang tuanya ketika masih berumur 6 tahun. Salah satu hikmahnya kata ulama, menanamkan rasa empati kepada kaum lemah. Allahu Akbar. Agar Nabi tahu betul rasanya bagaimana orang miskin itu, bagaimana orang lemah itu. Sehingga Nabi SAW, Allahu Akbar, senantiasa duduk bersama orang-orang miskin. Ketika diundang ke walimah orang miskin, Nabi pasti datang ke tempat-tempat tersebut. Bahkan salah satu doa Nabi, Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin, dan bangkitkan aku pada hari kiamat dalam keadaan miskin. Yang ketiga, jamaah Allah, menghindarkan Nabi dari ketergantungan emosional kepada keluarga. Ya. Ada orang, hari ini kan anak remaja disebut anak mami. Ya, karena kalau sudah tidak ada ibunya, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian jamaah Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, meningkatkan kedekatan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala agar Nabi tidak punya sandaran kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah takdirkan Nabi itu sudah kehilangan kedua orang tuanya semenjak umur 6 tahun, agar siapapun yang kehilangan orang-orang dicintainya, kehilangan pasangannya, kehilangan orang tuanya, ingatlah bahwa Nabi sudah kehilangan keduanya ketika umur 6 tahun. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat jemaah rahmat Allah. Kita cukupkan sampai di poin ini. Dan mohon maaf mungkin agak lebih cepat kajian sirahnya hari ini kita selesaikan, mengingat hari ini insya Allah kami akan meninggalkan kota Madinah, melanjutkan perjalanan umrah hari ini insya Allah, mengambil miqat. Lalu pelaksanaan umrah malam ini bertepatan dengan malam Jumat, bahkan sudah masuk di hari Jumat. Semoga apa yang kita bahas hari ini semakin menambah pengetahuan kita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan la yanfat. Ya Allah, kami memohon kepadamu iman yang tidak pernah berpaling. Wa iman la yanfat. Kami juga memohon kepadamu nikmat yang tidak pernah terputus. Dan yang ketiga, wa murafaqatar Rasul. Ya Allah, kami minta kepadamu di akhir majelis ini, kumpulkan kami kala bersama Nabi. Doa ini pernah dipanjatkan Abdullah ibn Mas'ud sambil menangis di dalam Masjid Nabawi. Dan ketika dia membaca doa ini, Nabi pun mendengarkan doanya. Dan Nabi pun mengaminkan doa tersebut. Allahu Akbar. Semoga ketika tadi kita bacakan doa ini, diaminkan malaikat-malaikat Allah dan Allah ijabah untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sebelum doa kafaratul majelis, kita tutup dengan membaca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mbak Ari, semoga doa tadi sudah insyaallah mewakili doa yang biasa kita baca di akhir majelis, karena melihat saat ini sedang menurunkan koper-koper persiapan untuk keberangkatan kelanjutan perjalanan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Barakallahu fikum, semoga ketika kita meninggal, dan mohon maaf belum bisa buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis. Kalau Allah pertemukan kita nanti di pembahasan sirah berikutnya kita akan jawab. Atau kemudian jamaah rahmat Allah dikirim WhatsApp juga bisa ke pengurus Majelis Taklim Rabbani. Sampai bertemu di kajian berikutnya, tadabbur surah Al-A'raf dan tadabbur sirah Nabawiyah. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Mbak Ari, seluruh pengurus Majelis Talim Rabbani dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Sampai bertemu insya Allah di kajian berikutnya, dan semoga suatu saat kita bisa bertemu di Madinah atau di Mekah. Di Madinah ketika Allah pertemukan kita, semoga insya Allah suatu saat kita bisa juga menyelesaikan hadis Arba'in Nawawi di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih Mudah-mudahan Ustaz. dimudahkan, dilancarkan. Bapak dan Ibu